guys, aku mau makan dulu nasi padang. Ngelap. Makan ayam pasti cegukan. Dan aku belum tidur. Jadi bahap habis makan aku bisa ngantuk. Dan aku tidur. Bumbunya kebanyakan ini, aduh. Sampai basah begini. Sampai aku emang lagi seret mulu. Soalnya aku udah mulai minum obat umar lagi, cuma sehari kuat 1 doang. Enak. Enak banget. Ada temannya cewek. Enaknya. Tapi nasi padang. Nasi padang porsinya banyak banget. Kenapa ya nasi padang? Nasi padang. Nasi padang. Kalau dibungkus pasti jadi banyak. Kalau makan di sana porsinya dikit. Cici sintak, cicak, cici.
Padang mulu nggak bosen. Aku tuh gara-gara ayamnya doang, sebenarnya pengen ayamnya doang sih. Ini karena banyak banget. Aku nggak akan habisin nantinya. Biasanya sih lagi lapar. Aku tuh suka banget tulang ayam. Enggak tiap hari. Kadang ya 2 hari sekali lah. Hari sekali sih. Ini nggak akan aku habisin. Dia mau makan ayamnya aja sama nasinya setengah porsi. Jadi kayak ini buat pemancing biar aku ngantuk aja sih. Awalnya kalau perut aku kosong, aku susah buat makan. Susah buat tidur maksudnya. Jadi aku nggak gelisah, tidurnya nggak tenang. Tapi kalau di sini sih nggak akan gelisah. Pasti lep, pasti makan. Aku udah nyalain AC dari tadi. Jadi aku mau lanjut buat tapi nggak tahu kenapa aku kalau minum UMA 2 tuh aku nggak kuat, kayak mulai dari awal lagi gitu. Dosisnya nggak kuat. Aku udah terap-terap kan. Jadi aku minum UMA 1 itu aja ya. Yang penting menekan nafsu makan aku sampai sore, jadi aku nggak lapar. Jadi aku makannya malam. Malamnya lapar. Seharusnya malamnya aku makan lagi, minum lagi ini 1 biar nggak lapar. Tapi kalau malam tuh kadang lupa. Aku juga nggak lupa. Setiap pagi aku minum ini manjakani. Aku minum manjakani sehari 3 butir doang. Ini sih banyak banget. Jangan banyak-banyak ya guys, biar rapat lagi. Jadi biar kan Meki itu kan robek ya, karena kan gue emang suka yang gedong-gedongan beb sekarang. Jadi kalau nggak dirawat Mekinya, nggak rajin minum jamu. Kalau Mekinya nggak rajin minum jamu, nanti kalau dapat suami yang lokal lagi orang Indo, nanti ngeplos beb, nggak akan ada tekanan-tekanan manjanya ya kan, ya ngeplos karena udah biasa yang gedong-gedong. Karena peler orang hitam itu 3 kali lipat dari orang Indo. Mungkin Indo segini, mungkin dia segini, orang Indo segini ya kan. Jadi kita harus pintar-pintar ngerawat biar sepet terus, biar seret terus beb Mekinya, biar kagak jebol. Diminum 3 setiap hari gitu. Karena perempuan kalau nggak jaga-jaga Meki longgar, nanti suami lari ya, nanti suami lari kabur sama perempuan lain. Asik. Jadi aku tinggal duduk ngerokok sebatang, habis itu aku tidur.
Apa sih nelponin mulu, nggak jelas. Ntar gue blokir lah ya. Aku juga kenapa aku nggak bisa tidur, karena aku tuh penasaran banget. Jujur aku tuh cari baju itu tuh udah lama banget, dan aku pernah beli tapi ukurannya kecil, dan ternyata aku nemuin ukuran yang gede dan muat sama aku. Happy banget dong, kayak ini yang selama ini gue cari gitu, sekarang ketemu dan ukurannya muat. Bahagia banget dong. Halo Variasa, bahagia banget asli. Kayak dapat lotre. Gue langsung beli 2 dong, langsung kalap, dan gue langsung beli 2 bajunya. Dan bahannya super duper lembut banget, super duper adem. Itu harus gue pakai nanti sore atau nanti malam buat gue jalan malamingan ya kan. Buat malamingan lucu. Mbak stay di mana? Aku di apartemen Grand Kamala Lagon, Bekasi. Dan aku tuh lagi kepo. Kemarin aku juga lihat juga ada orang yang ngeracunin aku, pemutih ketiak. Aku udah pesen sih pemutih ketiaknya, nanti akan aku posting ya, kan gue kasih tahu step by step itu benar gak sih bikin putih. Katanya sih dengar-dengar emang bener bikin putih sih, bagus. Makanya gue penasaran banget, langsung gue beli itu di Shopee. Nanti akan gue coba. Lu mau coli, gue kasih tutorialnya. Lu ambil GPU, kalau nggak balsam lu coli deh pakai balsam sama BPU, dijamin ya, dijamin tuh peler anda langsung mateng, dijamin peler anda langsung mateng ya. Coli pakai balsam, jangan tolol. Pagi-pagi udah ngomongin kontol, gak nafsu gue pagi-pagi ngomongin kontol. Abis makan gue ngebayangin kontol, malah pengen muntah. Lo kata gue tante-tante kegirangan, tante-tante girang apa? Dan aku lagi nungguin krim muka yang aku bilang ke kalian itu. Nanti bakal aku posting krim mukanya yang biasa aku pakai. Nanti akan aku posting. Oke, stay tune aja. Nanti aku akan racunin kalian lagi, asik. Aku akan meracuni kalian dengan barang-barang Shopee. Dengan barang-barang biasa aku pesen gitu. Bukannya udah glowing day. Alhamdulillah aku pakai krim itu cocok. Cuma berapa hari ini aku jarang pakai krim itu karena satu krim itu udah habis. Aku masih stay di Lagon, alhamdulillah. Karena krim itu udah habis kayak gitu. Makanya aku baru pesen Mbak Cantik. Kalau Najwa, thank you. Sebenarnya aku nggak cantik ya, tapi aku tuh manis. Udah nggak bosenin. Tuh kalian lihat kan, langsung pipi aku aja udah mau hilang nih. Aku bikin di dimple expert karena memang aku sekarang udah naik. Dari kemarin aku turun kan, sempet waktu depresi aku tuh turun 70 kilo ya kan, dari 95 pengen ketemu, dari 95 turun ke 70. Nah after aku udah happy, after aku udah bahagia gitu ya, aku udah move on, aku jadi makan lagi. Dan sekarang berat badan aku berapa? 82. Gue gak ngerti, gue makan dikit tapi jadi daging, dan gue langsung gemuk lagi. Waktu itu nggak sengaja ketemu di mana ya, kalian bisa lihat tembolokku gede banget sekarang tuh, temboloknya gede banget kan sekarang. Ini aku pakai baju H&M, ini ukuran XXL. Waktu aku beli itu rada longgar, dan sekarang aku pakai itu meletek dong beb. Lihat meletek. Di Lagon pas di lobi. Masa sih? Aku lagi ngapain emang? Udah lama ya ketemunya. Kebanyakan makan bisa jadi ya, kebanyakan makan dan gak olahraga. Kayak aku tuh udah balik lagi kebiasaan aku yang dulu, yang karena kan satu sekarang aku udah ada karyawan yang handle kerjaan aku, yang handle tamu segala macam, jadi udah ada yang bantuin. Jadi aku cuman di rumah, cuman di apart, cuman tidur, makan, bangun, nyari tamu, tidur, makan, bangun, nyari tamu, cuma kayak gitu aja kerjaan aku sekarang. Jadi balik lagi ke yang gue harus tidur tapi gue harus makan dulu. Dulu aku kayak gitu, kalau nggak makan dulu nih malam tuh nggak bisa tidur. Tapi kalau udah makan
pasti apa kayak sekarang aku udah mulai ngantuk nih. Kalau udah makan pasti ngantuk, tapi aku usahain untuk kayak habis makan aku tidur dulu. Aku tidur dulu. Habis makan aku tidur dulu. Habis makan aku duduk dulu ngerokok baru tidur. Banyak nyemil. Aku mungkin kalian bisa lihat ya, aku tuh orang tipikal yang gak suka nyemil, jarang banget nyemil. Tapi makanan aku tuh makanan berat semua, kayak bakso, soto. Yang paling aku favorit banget itu apa, sate kambing, tongseng, kayak gitu. Pengen ketemu lagi udah ya, mikirin awak nu genut mah enggak gini loh maksudnya tuh makan sedikit aja jadi daging. Gue bingung kadang ada temen gue yang sampai masak indomie goreng aja double dua, double teror, kadang nasinya banyak banget sebergubuk, tapi dia nggak gemuk, cuma kayak tulang sama kulit doang. Tapi kenapa gue makan dikit tuh kenapa jadi gemuk gitu loh. Gue baru beberapa minggu gue move on, baru beberapa minggu gue happy, berat badan gue naik 82 dong. Gila nggak tuh, cepet banget kan naiknya. Nggak ngerti gitu gimana caranya biar bisa kayak orang-orang makan banyak tapi nggak gendut. Gimana caranya? Karena kalau aku balik lagi ke 95 otomatis aku nyesek lagi. Dulu udah aku sampai waktu aku masih merit itu 95 kilo, aku tuh udah nyesek. Tidur aja udah jalan aja udah begitu, udah gak kuat pokoknya. Tapi kemarin aku ngerasain berat badan aku 75, aku ngerasain kayak badan aku tuh enteng banget. Dan aku jalan kemana-mana tuh cepet, jalan cepet, terus kerja juga cepet. Anginnya diet, gak bisa diet orang kayak aku mah. Tutup gordeng dan aku akan tidur sejenak. Aku akan tidur dulu. Jadi Anissa lagi main sama temennya. Aku udah makan dan mau tidur sedikit. Oke. Awanda pengen tidur. Saya jual pengecil badan. Aduh beb, aku tuh aku nggak mau kebanyakan minum obat diet. Jadi kalau aku udah cocok satu, aku cobain satu dulu gitu. Nggak bagus, takut ginjalnya itu sakit kalau banyakan minum obat diet. Iya, habis makan itu tidur. Nah ini kebiasaan jelek aku balik lagi nih. Yang dulu aku tuh nggak bisa tidur kalau nggak makan dulu. Nah sekarang juga kayak gitu. Hobi makan, cita-cita langsing gitu aku kayak gitu. Nggak tahu deh, nggak ngerti deh. Kalau beli baju juga maunya yang seksi-seksi, yang kecil-kecil, tapi ya apa daya, kagak muat. Kak, baju yang dari Tata Shop belum datang. Nanti akan aku review ya. Aku nggak tahu kenapa sekarang aku tuh suka banget yang warna-warna cerah, karena memang bajuku tuh seisi lemariku ya, kalau aku bongkar itu bajuku tuh semua warna hitam. Aku tuh nggak pernah berani dulu pakai baju yang warnanya itu agak terang atau agak jreng gitu. Bentar. Mending natural aja kak, jangan minum obat, gemuk tetap cantik dan seksi. Iya sih, cuman maksudnya tuh kalau obat umah itu menekan aku. Yang penting kadang suka juga pakai yang meletek, kadang suka pakai. Cuman sekarang kayak aku memang lagi membenahi penampilan aku supaya nggak terlalu kayak kemarin kan kayak cabai-cabean yang aduh bajunya kurang bahan ya. Aku lagi memang pengen kelihatan seksi, elegan, tapi nggak yang kemana-mana gitu, nggak yang apa ya, bawah kelihatan atas kelihatan, bawah kelihatan, minimal atas kelihatan tapi bawah ketutup gitu. Aku nanti akan review, aku akan upload lagi, aku kasih tahu aku info belinya di mana,
dan aku ordernya di mana. Nanti aku kasih tahu ke kalian, oke? Tuh. Ya maksud aku gitu, seksi tapi tertutup. Itu untuk keluar. Tapi kalau untuk di rumah, ya aku nggak membatasi penampilan aku. Gitu guys. Aku waktu hamil Nisa itu 55 kilo dulu, 55 waktu sebelum hamil Nisa itu 55 kilo, terus hamil Nisa aku naik ke 90 karena memang Nisa gede banget, 4,2 waktu aku lahiran. Terus aku sesar, nah korbannya itu perut. Pas sesar perut nggak bisa kempes, dan karena nggak bisa pakai kemben kan, nggak bisa pakai yang buat orang-orang lahirin tuh, sakit banget, bener nggak tahan. Abis kayak gimana sih, perih gitu ya, perih kayak gue tahu berarti orang yang ditusuk itu terus dibawa ke dokter rasanya tuh begini sakitnya kali ya. Jadi pas abis operasi nggak sakit sama sekali, kebas gitu, kebas gak berasa apa-apa. Tapi setelah after sakit ya Allah, mau ketawa mau batuk juga batuk aja kayak gitu ditahan, karena kalau perut kegoyang-goyang dikit itu sakit. Dan sekarang korbannya itu, oh iya pintar sayang, I love you, I miss you. Ya udah kalau habis cuci tangan nak. Itu udah aku tag Instagramnya, udah aku tag, kalian order aja di situ. Aku nggak di endorse, aku viewer karena aku suka bahannya, aku suka barangnya, dan bener-bener menurut aku itu rekomen banget. Sumpah itu rayon, bukan kayak rayon gitu. Gue nggak tahu sih kak, gue nggak tahu tipe-tipe bahan-bahan baju, tapi itu bahannya super duper adem banget, terus licin licin gitu, maksudnya enak dipakai dan pakainya juga mewah. Jangan kan sesar kak, aku aja OP usus buntu sakitnya nggak bisa ketawa, ngomong aja saya ya kayak gitu. Dan aku waktu itu sesar yang murah, yang cuma 7,5 juta, ibu dan anak sehat. Dan itu aku karena aku sebulan ditahan di rumah sakit karena nggak bisa bayar waktu sesar Nisa. Aku tuh 3 hari dirawat, aku udah nggak dikasih obat sama sekali, aku udah nggak kontrol sama sekali, nggak kontrol jahitan, nggak ganti lakban, malah sampai lakban tolong ya Allah, kenapa lakban, perban maksudnya tuh, maaf, perban perban aja itu gue nggak ganti-ganti guys, sebulan perban sampai udah dekil banget gitu. Ya itu normal kali ya, kalau aku kan emang sesar gitu, emang sesar karena posisi waktu itu aku masih muda, umurku masih kayak, aku waktu lahiran Nisa itu umur 17 kalau nggak salah ya. Nisa itu mungkin 17-18 lah ya, pokoknya Nisa sekarang 5 tahun, aku 23. Nah saya lahiran normal Grace aja tuh 22 juta, lahiran apa, anak emas berlian. Mahal amat, normal sampai 22 juta. Dia lahiran di mana, Ci? Lahiran di Singapura. Lahiran di Singapura. Aku 7,5 juta sesar, ibu dan anak sehat, karena waktu itu aku nggak punya duit dan cuma pegang duit 1 juta doang. Dan bodohnya gue tuh gue main tanda tangan aja gitu loh, tanda tangan perjanjian. Akhirnya gue ditahan di rumah sakit 1 bulan gak bisa bayar, dan akhirnya ditolongin sama tetangga gue yang tukang gorengan, dia jaminin motor sama BPKB nya di rumah sakit. Akhirnya gue bisa keluar tuh. Kalau SC 30 juta, buset deh. Kalau aku 7,5 juta, makanya bekas sesarannya tuh jelek. Kalau menurutku sih kayaknya ya, kalau dilihat dari dokternya, kayaknya itu dokter kayak baru-baru, maksudnya baru-baru pindah ke rumah sakit itu, baru-baru, maksudnya kayak dari lulus dia jadi dokter gitu. Jadi baru maksudnya belum belum lama jadi dokter, bukan dokter senior gitu, kayak gitu kayaknya sih. Soalnya waktu itu dia bantuin aku, dia bilang ini, dia kasih aku kayak kayak bon gitu, kwitansi. Dia bilang ini, ibu, ini aku bantu, aku kan aku nangis sama dokternya, tolong dok, saya bingung, saya nggak punya uang, aku bilang gitu, buat keluar dari rumah sakit. Udah gini aja, anak saya taruh di rumah sakit, saya keluar cari uang, aku bilang gitu. Saya keluar cari uang buat bayar rumah sakit, anak saya taruh di sini buat jaminan. Nah mereka tuh nggak mau, karena mereka tuh ketakutan gue tuh kabur gitu, karena rumah sakit yang gue diajuin sama bidan gue ini itu rumah sakit swasta, bukan rumah sakit
milik umum gitu, bukan milik umum. Jadi pemerintah tuh nggak bisa nge-cover gue, karena lagian gue domisili Bandung tapi gue lahiran di Karawang, dan gue juga nggak punya KTP. Itu kendalanya, tuh gue nggak punya KTP, jadi pemerintah nggak bisa bantu gue. Dan rumah sakit itu juga rumah sakit swasta, dia nggak mau tahu, nggak ada kebijakan apapun. Pokoknya dia ada duit lo bisa keluar gitu. Karena waktu itu karena aku udah kelamaan di rumah sakit, gak ada jalan keluar lagi. Motor mau dijual juga waktu itu sulit banget, gak ada yang mau. Giran ada yang mau, motornya malah turun mesin. Akhirnya dijaminin motor sama PPKB-nya di rumah sakit. Akhirnya gue bisa keluar. Enggak, karena kan aku udah sebulan di rumah sakit. Jadi aku sembuhnya tuh dari rumah sakit. Jadi aku bisa bisa jalan. Sebentar ya. Dulu ya, aku potong. Apa sih namanya tuh? Jadi apa sih namanya itu, aku sembuhnya di rumah sakit. Tapi aku jadi gini, perjanjian aku sama pihak rumah sakit, perobatan itu diberhentikan, tapi makan sama kamar itu dihitung per hari 500.000, kamar bayi 200.000, kamar anak nah dan kamar anak 200, kamar aku 300, karena kamar aku tuh kelas ekonomi. Aku kelas ekonomi apa, kelas 3 maksudnya tuh kamar gue tuh kelas 3 gitu, kamar gue kelas 3. Nah abis itu, nah ya bayangin deh, 500.000 dikali, sebentar nih, aduh tamu ribet. Aku lanjut lagi ya, maaf banyak banget customer yang nelfon aku jadi ngelek. Jadi 500.000 per hari selama 1 bulan. Dan waktu itu aku nangis ke dokternya. Orang mah habis ngelahirin tuh pada ketawa, senyum, bahagia kan anak lahir gitu. Gue nangis mikirin, bingung gitu. Sedangkan si susternya itu minta susu pengganti kalau malam, takutnya anaknya mau nyusu gitu kan. Di saat itu lagi ada promo 7,5 juta ibu dan anak sehat. Dan pas hari itu ada 15 orang yang dioperasi. Seingat gue ya, di samping gue tuh ada 15 orang. Dan itu tuh udah kayak ayam. Pertama gue tuh kan waktu itu gue di Oknam 3 hari, karena gue hamil 11 bulan lewat 2 minggu. Dan itu gue udah nggak bisa napas, udah nyesek, ada bayi udah kegedean di dalam. Ari-ari dan tali pusar itu udah mau mengapur, ari-ari itu udah ngapur, udah mau ngebusuk gitu, karena gue buntingnya bunting kebo. Itu udah, bunting itu gede banget, udah kayak kembar. Dan detak jantung bayi itu udah lemah, karena gue tuh lupa gitu. Gue tuh pikir gue gini, anak yang di perut gue makan, dia juga ikut makan. Jadi gue nggak mikir kalau gue tuh udah lewat dari waktunya gue lahiran gitu. Harusnya gue kontrol ke bidan, jangan sampai gue elos dan lupa. Terakhir gue ketemu temen gue si Pia di Bekasi, itu dia hamil 6 bulan dan gue hamil waktu itu 8 bulan. Nah ceritanya, tiba-tiba si Pia, kenapa gue bisa sadar gue hamil itu udah lewat dari 10 bulan. Nah nggak lama si Pia bikin status, setelah lahir anak kami Alexi gini. Gue kaget dong, bukannya kita pas ketemu itu lo hamil 6 bulan. Gue bilang gitu kan ke si Pia ini. Nah terus, hai kakak, halo. Nah apaan sih, orang gue normal kok, lahiran 9 bulan. Nah dari situlah gue gak ada suaranya. Oke, part 2 ya kalau gak ada suaranya.